Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mena Lestari. Pada sesi 5 ini kita akan membahas tentang AI, yaitu kemudahan, keuntungan, manfaat, serta kekurangan dalam penggunaan AI. Baiklah, yang pertama sekali kita ketahui dulu apa itu kecerdasan artifisial atau AI. Nah, kecerdasan artifisial atau AI itu adalah mengajarkan mesin untuk meniru tingkah laku manusia dan meniru perilaku cerdas manusia. Sistem AI diajarkan dan dilatih menggunakan pemrograman komputer yang belajar dan beradaptasi. Kita juga harus memahami jenis-jenis AI, yaitu antaranya Machine Learning atau ML, Large Language Model atau LLMN, dan Generative AI atau Gen AI. Machine Learning merupakan sebuah sistem yang melibatkan mesin yang dilatih untuk belajar secara mandiri dari kumpulan data. Sistem tersebut dapat berkembang tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas baru. Selanjutnya, Large Language Model atau LLMS dilatih untuk memahami, memprediksi, dan menghasilkan bahasa manusia. Selanjutnya, Generative AI atau Gen AI dilatih untuk membuat konten baru yang serupa dengan data yang dilatihnya, seperti teks, gambar, musik, video, kode, dan berbagai macam lainnya. Nah, ChatGPT memiliki keunggulan yang dapat mendukung tujuan proses pembelajaran di sekolah dasar, terutama dalam konteks pembelajaran yang mendorong diferensiasi dan kreativitas. Personalisasi dan aksesibilitas AI ini dapat menyesuaikan penjelasan sesuai tingkat pemahaman siswa, seperti menyederhanakan rumus matematika atau menjelaskan konsep sains seperti siklus air dalam bahasa anak-anak. Ini mendukung prinsip pembelajaran inklusif, di mana guru menggunakan AI untuk siswa yang kesulitan belajar. Ini juga didukung dengan laporan UNESCO menunjukkan bahwa AI seperti ini dapat mengurangi kesenjangan akses pendidikan di daerah terpencil. Selanjutnya, stimulasi kreativitas dan berpikir kritis. ChatGPT bisa menghasilkan ide-ide baru seperti skenario, cerita, atau eksperimen sains virtual, mendorong siswa bereksplorasi. Dalam hal ini selaras dengan pendekatan konstruktivisme, di mana siswa membangun pengetahuan melalui interaksi aktif. Penelitian dari Journal of Educational Technology tahun 2022 menemukan bahwa AI meningkatkan motivasi siswa sekolah dasar dalam proyek kreatif. Efisiensi untuk guru ini sangat bermanfaat karena bisa menggunakan ChatGPT untuk membuat bahan ajar secara cepat seperti soal latihan atau ringkasan materi, menghemat waktu untuk fokus pada interaksi tatap muka. Ini membantu guru mengelola kelas besar sesuai dengan pedagogi yang efisien. Di balik kemudahan dan manfaat yang sangat banyak di dalam penggunaan ChatGPT juga memiliki kelemahan. Ini terkait dalam proses pembelajaran. ChatGPT bisa menghambat perkembangan siswa sekolah dasar jika tidak kita awasi, yang bertentangan dengan tujuan holistik. Yang pertama yaitu risiko plagiarisme, kurangnya pemahaman yang mendalam. Siswa mungkin menyalin jawaban tanpa memahami konsep, seperti menghitung matematika tanpa logika. Seperti yang kita ketahui, menekankan pembelajaran bermakna melalui diskusi dan praktik, bukan jawaban otomatis. Ini juga dari hasil survei OECD tahun 2023 melaporkan bahwa siswa yang bergantung dengan AI cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih rendah. Keterbatasan akurasi bias. AI bisa memberikan informasi salah, terutama dalam sains, misalnya fakta tentang ekosistem yang outdated, karena bergantung pada data pelatihan. Selain itu, ada risiko bias budaya atau etis, seperti jawaban yang tidak sensitif terhadap keragaman siswa Indonesia. Laporan dari American Psychological Association tahun 2022 menyoroti bahwa AI tanpa supervisi dapat menimbulkan frustasi pada anak-anak.
Dampak sosial dan etis penggunaan berlebihan bisa mengurangi interaksi sosial siswa. Yang penting di usia dasar untuk membangun empati. Pada dasarnya pembelajaran mendorong pembelajaran kolaboratif, tetapi AI seperti ChatGPT bisa membuat siswa lebih individualistik. UNESCO pada tahun 2022 juga memperingatkan risiko privasi data siswa dan kesenjangan digital di sekolah yang kecil. Secara keseluruhan, sebagai guru saya menyikapi fenomena ini sebagai alat pendukung, bukan pengganti guru. Guru harus mengintegrasikannya dengan kegiatan tatap muka seperti diskusi kelas untuk memastikan pembelajaran tetap bermakna dan menyenangkan. Pengalaman saya dalam penggunaan AI di sekolah yaitu dalam pengalaman saya sebagai guru di sekolah dasar di daerah desa, saya pernah menggunakan aplikasi AI sederhana seperti ChatGPT selama pembelajaran sains kelas 5 tentang energi terbarukan. Siswa diminta untuk bertanya kepada AI bagaimana panel surya bekerja, lalu kami diskusikan jawabannya di kelas. Hasilnya positif, siswa lebih antusias dan bisa menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri. Namun saya harus memantau mereka agar mereka tidak menyalin dan memberikan tugas lanjutan seperti gambar diagram. Pengalaman ini mengajarkan pentingnya pedoman etika di dalam penggunaan AI untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan AI mendukung perkembangan siswa secara seimbang. Yang kedua yaitu pendapat saya tentang video A Diamond of Glass 2. Video A Diamond of Glass 2 dari Corning tahun 2010 menggambarkan visi masa depan di mana teknologi kaca interaktif mengubah kehidupan sehari-hari. Sebagai pendidik, saya melihatnya sebagai inspirasi dan integrasi teknologi dalam pendidikan, namun juga peringatan akan tantangan adaptasi. Teknologi yang ditampilkan dan manfaatnya yaitu teknologi yang ditunjukkan oleh video ini yaitu layar sentuh kaca interaktif, yaitu permukaan kaca yang responsif untuk kontrol rumah, transportasi, dan komunikasi, memungkinkan interaksi intuitif. Selanjutnya, augmented reality dan virtual reality, proyeksi informasi real time pada kaca, seperti navigasi atau belanja virtual. Yang ketiga yaitu Internet of Things atau IoT dan AI, perangkat terhubung yang belajar dari pengguna seperti rumah pintar atau kendaraan otonom. Teknologi wearable dan sensor, kaca yang menampilkan data kesehatan atau lingkungan. Nah, manfaat teknologi ini pada pendidikan yaitu teknologi ini dapat membuat pembelajaran lebih imersif seperti simulasi sains AR di kelas 1, kolaborasi virtual lintas sekolah, meningkatkan engagement siswa dan akses ke sumber daya global. Misalnya VR bisa digunakan untuk kunjungan virtual ke museum yang mendukung pedagogi secara eksploratif. Persiapan saya sebagai pendidik menghadapi kecanggihan teknologi yaitu meningkatkan literasi digital, mengikuti kursus online tentang AI dan AR serta VR, serta melatih siswa etika penggunaan teknologi. Integrasi bertahap mulai dengan alat sederhana seperti aplikasi AR di kelas sambil memantau dampak psikologi siswa, misalnya kecanduan layar. Selanjutnya, kolaborasi dan kebijakan. Bekerja dengan sekolah untuk kebijakan penggunaan teknologi, memastikan kesetaraan akses dan mengacu pada standar pendidikan seperti kurikulum yang mendorong inovasi. Kita juga bisa melakukan refleksi berkelanjutan menggunakan pengalaman praktikum untuk mengevaluasi efektivitas seperti yang diajarkan agar pendidikan tetap manusiawi di tengah teknologi pesat. Secara keseluruhan video ini memotivasi saya untuk menjadi pendidik yang adaptif terhadap teknologi. Tetapi saya ingatkan bahwa teknologi harus melayani pembelajaran bermakna, bukan sebaliknya. Demikianlah penjabaran saya pada sesi kelima ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.